Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar logika, yaitu ada penalaran tidak langsung, terdapat 7 poin. Yang pertama, penalaran tidak langsung. Penalaran tidak langsung adalah proses berpikir di mana kesimpulan ditarik melalui serangkaian langkah atau lebih dari satu premis yang disusun secara logis, bukan langsung dari premis saja. Penalaran ini memerlukan pengolahan beberapa proposisi untuk mencapai kesimpulan yang diinginkan, sehingga kesimpulan tersebut tidak langsung dinyatakan dari premis-premis yang ada, melainkan melalui proses pemikiran yang lebih kompleks. Pengantar penalaran tidak langsung. Yang pertama, penalaran tidak langsung melibatkan dua kata atau lebih premis untuk menarik kesimpulan. Yang kedua, kesimpulan bergantung pada hubungan logis antara premis-premis tersebut. Yang ketiga, dalam logika, penalaran tidak langsung sering disebut sologisme jika melibatkan dua premis. Yang keempat, penalaran ini bisa digunakan dalam argumentasi yang kompleks dan dalam pemikiran deduktif maupun induktif. Contoh umum silogisme atau deduktif yang pertama, premis pertama, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis kedua, Budi adalah manusia. Jadi kesimpulannya adalah jadi Budi adalah makhluk hidup. Yang kedua, yaitu silogisme kategoris, adalah jenis penalaran deduktif yang menyimpulkan sesuatu berdasarkan kategori atau kelas yang terkandung dalam premis-premisnya. Silogisme ini terdiri dari 3 bagian, 2 premis atau premis mayor dan premis minor, dan 1 kesimpulan, di mana terdapat 3 kategori yang masing-masing disebut 2 kali. Yang ketiga, terdapat silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah bentuk penalaran deduktif yang menggunakan premis mayor berupa pernyataan bersyarat atau kondisional yang biasanya diawali dengan kata jika, maka. Dan yang keempat, ada entimema. Entimema adalah jenis argumen atau silogisme yang tidak lengkap karena salah satu premisnya tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi tetap bisa dipahami oleh pendengar atau pembaca. Biasanya entimema digunakan dalam bahasa percakapan dan bertujuan untuk meyakinkan dengan cara yang lebih singkat dan langsung. Yang kelima, terdapat polisilogisme dan sorites. Yang pertama, saya akan bahas polisilogisme. Adalah rangkaian dari beberapa silogisme yang saling berhubungan di mana kesimpulan dari silogisme pertama menjadi premis bagi silogisme berikutnya. Contohnya dalam konteks sosial, semua manusia membutuhkan interaksi sosial. Orang yang hidup dalam masyarakat adalah manusia, maka orang yang hidup dalam masyarakat membutuhkan interaksi sosial. Orang yang membutuhkan interaksi sosial akan terdorong untuk membentuk norma dan nilai, maka orang yang hidup dalam masyarakat akan membentuk norma dan nilai. Ini menunjukkan alur penalaran bertingkat yang saling berkaitan untuk memperkuat kesimpulan akhir. Yang kedua, sorites. Sorites ini adalah bentuk khusus dari polisilogisme di mana premis-premis disusun secara berantai dan kesimpulan diperoleh dari hubungan antara premis pertama dan terakhir. Misalnya, mahasiswa adalah kaum intelektual. Kaum intelektual berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis akan mempertanyakan ketidakadilan, maka mahasiswa akan mempertanyakan ketidakadilan. Dalam sorites, ada semacam rantai ide yang bersambung secara logis dan runtut menuju kesimpulan akhir. Yang keenam, ada epikirema. Epikirema ini adalah silogisme yang disertai dengan pembuktian atau alasan pendukung dalam premisnya. Misalnya, semua bentuk korupsi harus ditindak tegas karena korupsi merugikan rakyat. Pejabat ini melakukan korupsi karena ia menyalahgunakan anggaran publik, maka pejabat ini harus ditindak tegas. Dalam epikirema, penalaran tidak hanya menyatakan hubungan antar premis, tetapi juga menjelaskan mengapa hubungan itu masuk akal.
akal dan menyisipkan alasan dalam premis-premisnya. Yang ketujuh ada dilema. Dilema adalah bentuk penalaran yang menyajikan dua pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi, biasanya untuk menekankan bahwa semua jalan keluar memiliki risiko atau masalah. Contoh dilema, jika pemerintah menaikkan pajak, rakyat akan terbebani. Jika tidak menaikkan pajak, pembangunan akan terhambat. Maka, pemerintah akan menghadapi konsekuensi sulit, baik menaikkan maupun tidak menaikkan pajak. Dalam dilema, argumen sengaja menekankan pembaca pada dua kemungkinan yang sama-sama tidak ideal, sering digunakan dalam debat atau retorika politik. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat diterima dan bermanfaat. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.